Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arinda Liviadisti dengan NIM A1C223082 dari kelas C S1 Keperawatan 2023. Di sini saya akan membawakan materi tentang gangguan tidur sleep apnea atau apnea tidur. Adapun pembahasan dari materi ini adalah definisi gangguan tidur dan pengertian apnea tidur, gejala apnea tidur, penyebab apnea tidur, faktor risiko apnea tidur, dan yang terakhir intervensi apnea tidur. Yang pertama, definisi gangguan tidur. Gangguan tidur adalah kondisi ketika seseorang mengalami kelainan pada pola tidur. Kondisi ini bisa menyebabkan penurunan kualitas tidur yang berdampak pada kesehatan secara keseluruhan. Meski penyebabnya beragam, kondisi ini pada umumnya terjadi akibat stres atau beberapa kondisi medis yang menyebabkan seseorang sulit untuk mengatur pola tidurnya. Yang kedua yaitu pengertian apnea tidur. Sleep apnea atau apnea tidur merupakan gangguan tidur yang terjadi saat pernapasan seseorang terganggu dengan adanya periode henti napas secara berulang pada saat tidur. Kondisi ini menyebabkan otak dan bagian tubuh lain tidak mendapatkan asupan oksigen yang cukup. Yang berikutnya adalah gejala sleep apnea. Pada banyak kasus, penderita tidak menyadari dirinya mengalami gejala sleep apnea. Gejala tersebut justru disadari oleh orang yang tidur sekamar dengan penderita. Beberapa gejala umum yang muncul saat penderita sleep apnea sedang tidur adalah menggorok dengan keras, berhenti bernapas selama beberapa kali ketika sedang tidur, tersengal-sengal berusaha mengambil napas atau sesak napas saat sedang tidur, terbangun dari tidur akibat merasa tercekik atau batuk-batuk di malam hari. Selain gejala yang muncul saat tidur, penderita sleep apnea juga bisa merasakan keluhan setelah bangun dari tidur, antara lain terbangun dengan mulut yang terasa kering, sakit kepala ketika baru bangun tidur, merasa sangat mengantuk di siang hari, sulit berkonsentrasi, belajar atau mengingat sesuatu, mengalami perubahan mood dan mudah marah, mengalami penurunan libido. Yang berikut adalah penyebab sleep apnea. Jenis sleep apnea menurut penyebabnya. Yang pertama, yaitu obstruktif sleep apnea. Terjadi ketika otot di belakang tenggorokan terlalu rileks. Kondisi ini membuat saluran pernapasan menyempit atau menutup saat menarik napas, misalnya karena lidah tertelan. Yang kedua yaitu central sleep apnea. Ketika otak tidak dapat mengirimkan sinyal dengan baik ke otot yang mengontrol pernapasan, hal ini menyebabkan penderita tidak bisa bernapas selama beberapa waktu. Yang terakhir yaitu kompleks sleep apnea, merupakan gabungan dari obstruktif sleep apnea dan central sleep apnea. Faktor risiko apnea tidur. Apnea tidur dapat terjadi pada siapa saja, bahkan pada anak-anak. Namun, seseorang akan lebih berisiko terserang sleep apnea jika memiliki beberapa faktor risiko di bawah ini. Berjenis kelamin laki-laki, berusia 40 tahun ke atas, memiliki amandel dan lidah yang besar atau rahang yang kecil. Terdapat hambatan di hidung akibat tulang hidung yang bengkok, memiliki penyakit alergi atau gangguan sinus, mengonsumsi minuman beralkohol atau kecanduan alkohol, mengonsumsi obat tidur, dan merokok. Yang terakhir yaitu intervensi apnea tidur. Pertama, anjurkan pasien untuk tidur dengan posisi berbaring miring. Tidur terlentang dengan leher menekuk terlalu jauh ke belakang atau ke depan dapat menyumbat saluran udara sehingga menyebabkan pola pernapasan tidak efektif. Yang kedua yaitu pertimbangkan perangkat lisan. Meskipun CPAP lebih efektif, alat oral mungkin lebih mudah bagi beberapa pasien. Perangkat ini membuka tenggorokan dan membawa rahang ke depan untuk menghilangkan penyumbatan. Yang ketiga, evaluasi saturasi oksigen saat tidur. Monitor apnea dan oximeter denyut dapat membantu mengevaluasi tingkat saturasi oksigen pasien selama tidur. Yang keempat, berikan obat sesuai pesanan. Metilxanthines dapat membantu mengendurkan otot polos untuk pernapasan spontan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.